Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan satu informasi yang penting yang masih berhubungan dengan dinamika PBNU. Kali ini datangnya dari PWNU DKI Jakarta, bahwa PWNU DKI Jakarta nikrah dengan adanya konflik di PBNU, desak pencabutan mandat Rois Am dan gelar MLB. Ini kita bacakan di media Trend News Nusantara, dan teman-teman bisa cross check sendiri terkait tentang kevalidan ataupun langsung datang ke PWNU DKI Jakarta mempertanyakan statement ini. Ini valid dan kita informasikan kepada masyarakat khususnya warga Nadiyin supaya paham bagaimana tanggapan PWNU di Nusantara atau Indonesia ini terkait tentang konflik PBNU. Kita langsung bacakan. Di sini ada keterangan PWNU DKI Jakarta kerah dengan konflik PBNU, desak pencabutan mandat Rois Am dan gelaran MLB. Jakarta, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta mengangkat bicara terkait tentang konflik berkepanjangan di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. PWNU menilai dua kubu yang bertikai menjadikan Jakarta sebagai arena konflik dan menimbulkan kegaduhan di dalam organisasi. Ya benar, memang jelas seperti itu nyatanya di depan mata. Wakil Ketua NU DKI Jakarta sekaligus tokoh Betawi Haji Lutfi Hakim menyampaikan bahwa PWNU DKI Jakarta merasa terusik karena konflik elit PBNU berlangsung berlarut-larut dan berpusat di Jakarta. Menurutnya, konflik tersebut tidak hanya merusak marwah organisasi, tapi juga mengabaikan mekanisme serta kearifan struktural dan budaya NU. Jelas ini bukan budaya NU. Memecat konflik tanpa adanya tabayun, tanpa adanya musyawarah, tanpa adanya kedinginan di antara dua belah pihak. Jelas ini bukan budaya Nahdlatul Ulama. Jakarta seolah hanya dijadikan panggung konflik, mulai dari pemecatan ketua umum sampai penunjukan pejabat ketua umum bertempat di Jakarta. Ya, memang hal demikian terjadi, ujar Lutfi Hakim melalui keterangan resmi pada Selasa 16/12/2025. PWNU DKI Jakarta memetakan konflik PBNU ke dalam dua kelompok. Pertama, kelompok Sultan, yaitu barisan pengurus yang berada di belakang Kiai Haji Miftahul Ahyar. Sebutan ini merujuk pada rapat pleno yang menetapkan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai penjabat ketua umum PBNU yang digelar di Hotel Sultan Jakarta. Jadi ada kubu PBNU Sultan atau NU Sultan. Kedua, kelompok Keramat, yaitu kelompok yang berada di belakang Ketua Umum PBNU sekaligus mandataris Muktamar ke-34 NU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Penamaan ini muncul karena rapat yang digelar kelompok ini berlangsung di kantor PBNU Jalan Keramat Raya, Jakarta, yang semula disebut sebagai rapat pleno namun kemudian diklaim sebagai rapat koordinasi penanganan bencana NU. Ya benar, ada PBNU versi Sultan, ada PBNU versi Keramat. Ya, PWNU DKI Jakarta menilai konflik tersebut semakin berkepanjangan karena mengabaikan keberadaan mustasyar dan masyayikh yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyelesaian persoalan jamaah dan jamiyah NU. Jadi seakan-akan dawuh dari para masyayikh, mustasyar dan kiai-kiai sepuh yang ada di pelosok dan juga dilanjut di Tebu Ireng ini seakan-akan tidak diindahkan, tidak dipedulikan. Ini benar-benar sudah sangat miris ketika di organisasi NU, kita berbicara cuma sekedar NU ya, di organisasi NU fatwa, nasihat, omongan, pengendikan daripada kiai sepuh sudah tidak didengar atau tidak dipedulikan atau tidak diindahkan. Ini sudah sangat miris. Di dalam organisasi NU ini sungguh sejarah yang memilukan. Atas dasar itu, PWNU DKI Jakarta secara tegas mendesak tim Ahwa Muktamar ke-34 NU di Lampung untuk mencabut mandat Rois Am atas diri Kiai Haji
Miftahul Ahyar dan mendorong agar segera digelar muktamar luar biasa MLB sebagai jalan konstitusional untuk mengakhiri polemik. PWNU DKI Jakarta juga menyatakan kesiapan menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah MLB jika disepakati oleh struktur NU secara nasional. Ya, kalau tepatnya di Jakarta. Kenapa kok demikian? Karena polemik-polemik yang terjadi itu dilaksanakan di Jakarta, mulai dari rapat pleno, ada rapat koordinasi, ada pengangkatan PJ, ada pengangkatan Katib, macam-macam. Pokoknya dirapatkan di Jakarta. Maka kalau ada MLB itu lebih baik diakhiri juga di Jakarta supaya Jakarta menjadi tonggak sejarah adanya polemik besar di PBNU. MLB adalah jalan keluar yang paling bermartabat agar NU kembali pada hito, musyawarah, penghormatan terhadap ulama. Jakarta siap jadi tuan rumah MLB, tegas Lutfi. Sikap PWNU DKI Jakarta ini menandai meningkatnya tekanan dari daerah terhadap elit PBNU agar konflik internal segera disudahi secara terbuka, sah, dan sesuai dengan tradisi organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi ini terkait tentang pembahasan yang kita sampaikan bahwa PWNU DKI Jakarta sudah sangat keras terkait tentang konflik PBNU harus segera diselesaikan. Ini bukan hanya sekedar masalah martabat, bukan hanya sekedar masalah tabayun musyawarah, akan tetapi juga marwah Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama. Ketika ini berlanjut berlarut-larut, maka marwah organisasi Nahdlatul Ulama akan merosot dengan semrosot-merosotnya. Pandangan secara publik tidak ada satu keistimewaan di Nahdlatul Ulama jikalau ini tidak segera diselesaikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait tentang pandangan PWNU DKI Jakarta terhadap konflik yang berkepanjangan yang sampai detik ini belum selesai atau usai. Kita berharap semoga NU semakin jaya dan konflik ini sudah disudahi saja dan segera tidak ada permasalahan. Jikalau memang harus mencopot mandat Rois Am itu baik, ya monggo copot. Yang berwenang mencopot, copotlah dan adakan MLW. Jikalau itu memang harus. Kita cuma sekedar menyampaikan, kita tidak akan berkomentar terlalu dalam karena ini hal yang sensitif. Kita membacakan untuk informasi kepada warga Nahdien supaya paham terkait tentang pandangan-pandangan PWNU baik itu di DKI Jakarta ataupun di daerah yang lain. Antara pandangan satu dengan pandangan yang lain dari PW, PC dan lain sebagainya, saya yakin untuk kemaslahatan kebaikan jadi organisasi Nahdlatul Ulama, bukan hanya organisasi. Ini berkaitan dengan negara Republik Indonesia dan juga umat Islam yang ada di Indonesia. Sekian dari kami, banyak kesalahan, kehilafan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.